Nah, nih jalannya kecil, cuma satu doang nih teman-teman tuh. Lewat kebun sawit. Wait, si hancur jalannya. Wah, kacau nih. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo. Jadi hari ini kita udah sampai di Kresek Duo, Jambi ya teman-teman, ya tepatnya di depan Gunung Kerinci gitu ya teman-teman ya, dan view-nya bagus banget teman-teman. Kita review dulu untuk ruangan kita. Jadi saya hari ini nginep di hotel kapsul teman-teman ya, bareng sama istri saya juga ya, di hotel kapsul ya, seperti ini teman-teman ya. Ini ada 6 sih hotel kapsulnya teman-teman ya. Ini bentuknya ya, ada kasur, ada bantal, sama ada selimut ya teman-teman ya. Dapat handuk juga teman-teman, dan untuk udaranya dingin banget teman-teman, dan nyaman sekali ya untuk nginep di sini ya teman-teman ya. Terus kita juga makan pagi ya, nanti ditampilkan videonya untuk makan pagi, dan ya rooftopnya seperti apa itu nanti saya tampilkan. Oh, soto. Mana kuahnya? Soto. Nasi goreng. Oh, soto. Oke, makan pagi dulu teman-teman ya. Ada nasi goreng pakai telur ya, ada nasi putih, terus pakai apa namanya, soto ya, soto kuah bening ya, sama teh panas, dan view belakangnya langsung Gunung Kerinci teman-teman. Cantik kali emang Gunung Kerinci teman-teman, langsung dulu teh. Oke, makan dulu teman-teman. Bagus banget teman-teman rooftopnya. Pemandangannya epic. Asik sekali. Asik ya. Kelihatan tuh pucuknya Gunung Kerinci teman-teman, keren banget. Cantik kali emang. Harga juga murah ya teman-teman, satu kapsul tuh 125.000 ya teman-teman ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, soalnya kemarin kita cari penginapan penuh semua teman-teman ya, jadi mau nggak mau ya kita nginep di kapsul dulu sementara gitu. Oke teman-teman, lanjut ya.
Oke teman-teman ya, kita keluar depannya langsung Gunung Kerinci teman-teman. Terima kasih untuk Labora ya, Labora Homestay Kayu Aro. Kita perlu ke ATM dulu nih. BNI atau BRI gitu ya, yang jual apa namanya mainan-mainan teman-teman. Kita cari ATM dulu teman-teman ya, di depan sana kayaknya ada sih. Terima kasih untuk Labora Homestay teman-teman ya, nyaman sekali teman-teman, mantap ya. Walaupun kapsul ya teman-teman, jadi kami berdua pisah ya, nggak masalah teman-teman ya. Yang penting kita bisa tidurnya nyaman ya, aman, enak lah pokoknya buat tidur di sana ya teman-teman ya. Jadi recommended teman-teman mungkin yang nikah ATM BRI, mungkin teman-teman yang main ke Kayu Aro teman-teman ya, bisa nginep di Labora Homestay teman-teman ya. Nah nih BRI, enak banget teman-teman penginapannya Labora Homestay. Itu tidur nyenyak banget sampai mimpi-mimpi teman-teman. Pokoknya nyaman lah. Jadi dapat sarapan pagi tadi kan udah dilihat ya, ada nasi goreng ya, ada soto mie, ada pakai nasi juga, pakai TS ya, pakai enggak sih pakai TS, es manis tapi yang hangat ya, ST panas ya, ST panas ya, ST hangat ya, enak banget lah teman-teman ya, mantap nih. Lagi ambil ATM dulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, udah ambil duit di ATM, kita langsung lanjut aja. Nggak tahu teman-teman, hari ini kita coba cek keadaan dulu deh ya, maksudnya antara kita ke Muko atau ke Bengkulu ya teman-teman ya, kita belum tahu nih. Tapi saya tembak dulu ke Bengkulu ya, nanti sesampainya aja di gimana. Bye bye Gunung Kerinci ya, kapan-kapan kita jumpa lagi ya, kapan-kapan kita mendaki. Nggak mau. Nah ini Labora Homestay, mantap teman-teman ya. Untuk Labora Homestay dapat makan pagi, dapat rooftopnya teman-teman. Rooftopnya langsung ke arah ke Gunung Kerinci teman-teman. Gila, kapan lagi teman-teman ya dapat penginapan ya, dapat rooftop lagi ya, rooftopnya ke Gunung Kerinci. Mantap pula kan. Tuh Gunung Kerinci udah mulai tertutup awan lagi ya teman-teman ya, di atasnya ya. Memang kalau gunung itu agak siangan dia udah naik lagi teman-teman awannya. Kalau kita sampai di Muko sore baru kita ini ya teman-teman ya, nginep di Muko. Tapi kalau misalnya kita sampai di Muko masih terang benderang, masih jam 12 siang misalnya, mending lanjut ya teman-teman ya. Nanggung banget gitu loh ke Bengkulu kan. Oleh-oleh Kerinci. Tahu oleh-olehnya apa dari sini ya? Dari Kerinci sini ya. Paling roti-roti, kue-kue atau enggak teh-teh ya teman-teman ya, dari kebun teh nih ha. Teh-teh ya. ODTW ke Gunung Kerinci ya, Aroma Peko. Ini ke kanan nih teman-teman ya. Ya Tugu Harimau nih, Tugu Kersituwo, Tugu Macan. Tuh, tuh kalau mau ke Kersituwo tuh sana teman-teman ya. Tapi kita lanjut aja teman-teman ya, untuk perjalanan kita hari ini ya. Indah sekali ya teman-teman, memang Kersituwo ya, Gunung Kerinci ya, memang mantap. Ini mobil dari KH nih, Kalimantan nih teman-teman nih. Tapi nggak tahu nih KH nih Kalimantan mana ya, Kalimantan Timur apa Kalimantan. Kalau Kalimantan Barat kan KB ya teman-teman ya. Tapi kalau Kalimantan Timur atau Kalimantan yang lain, ada yang nyangkut di nyangkut mobilnya tuh ha. Nyangkut mobilnya. Ini tanjakan teman-teman. View-nya bagus sekali teman-teman. Nah mantap pula kan. Cantik kali teman-teman pemandangannya. Tuh Gunung Kerinci. Itu tuh rumah warga tuh, kayak perkebunannya teman-teman ya, di daerah sebelah kanan tuh. Ya mungkin kayak tanam-tanam apa namanya, singkong ya, ubi, tanam-tanam apa lagi tuh, sayur-sayuran ya, bawang merah, bawang putih. Nah sebelah kanan tuh. Wis, luas sekali teman-teman untuk perkebunan tehnya ini, luas banget ya beneran. Saya nggak tahu apakah di sini yang paling luas se-Indonesia ya. Dari ujung ke ujung teman-teman tuh, luas banget beneran dah. Banyak pula yang foto kan sini tuh. Asiknya tuh foto-foto di sini tuh Gunung Kerinci. Memang mantap teman-teman. Wow. Ayolah, gas aja gas. Yuk. Dingin, enaknya dimandiin.
Oh, mantap nih. Oh, duren tuh. Jadi teman-teman ya, untuk perjalanan kita hari ini menuju ke antara Muko-Muko atau Bengkulu, tapi saya tembaknya langsung ke Bengkulu teman-teman, biar nanti bisa tahu lah, nanti malah tahu nyampe kan Bengkulu aja daripada buang-buang waktu kan begitu. Sekitar 9 jam teman-teman kalau tadi saya lihat ya teman-teman ya. Nah, 9 jam 31 menit teman-teman ya. Sekitar 400 kilo teman-teman. Tapi ini kalau ke Bengkulu ya, tapi nanti kita lihat aja nanti. Kalau nggak sampai ya kita nginap aja, udah gitu aja teman-teman. Dia nggak capean, tapi lihat nanti aja ya gimana ya. Mana tahu kalau masih bisa lanjut kan lanjut aja lah, nggak apa-apa. Mungkin hari ini aja teman-teman, yang mungkin sampai malam teman-teman, sampai Bengkulu. Soalnya tadi kalau saya cek penginapan ya teman-teman ya, di Muko-Muko ya teman-teman ya, kurang lah teman-teman ya. Untung kan saya cek lagi kan di Google Map. Untung aja saya double cek teman-teman. Kalau enggak, udah dapat yang zong lagi kayaknya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ya namanya juga jalan-jalan. Oke, kita lihat view pemandangan kebun teh teman-teman, keren banget. Bagus banget. Boleh. Jauh juga ya. Ini desa, Desa Pasar Minggu teman-teman ya. Sebelah kanan nih ya, bisa dilihat. Nah, banyak mau naik gunung ya? Ada yang bawa carrier ya? Memang cuacanya lagi bagus-bagus teman-teman. Maksudnya bagusnya di pagi hari aja sih. Sore mah hujan. Sebenarnya paling bagus tuh naik di bulan Mei teman-teman ya. Bulan April akhir lah bagus tuh. Bagus ya teman-teman ya untuk apa namanya kebun tehnya ya teman-teman. Ini luas banget teman-teman, beneran deh. Dari tadi nih udah jalan nih, nggak selesai ini kebun teh ya. Besar banget kebun tehnya, ini kayak terbesar se-Indonesia kemungkinan ya. Kebun tehnya, wow besar banget teman-teman kebun tehnya, wow. Terus bagus-bagus lagi kebun tehnya, maksudnya daunnya tuh seger-seger gitu loh, daun tehnya gitu. Jadi asik banget tuh Gunung Kerinci tuh. Asik banget teman-teman ya tuh, wah gila. Desa-desanya juga berdekatan teman-teman, nggak jauh-jauh ya. Jadi satu desa tuh kecil gitu kan. Nah, itu namanya tuh daerah situ ya kan, kecil dia namanya. Masih dingin teman-teman, untuk udaranya juga masih dingin, walaupun matahari masih terik ya, tapi masih tetap dingin untuk udaranya ya. Sangat-sangat bagus lah untuk cuaca hari ini ya. Untuk cuaca teman-teman ya, sangat-sangat bagus ya teman-teman untuk hari ini ya. Langit sangat-sangat biru ya, dan terik matahari ya teman-teman ya. Untungnya daerah sini masih dingin teman-teman ya. Ini udah lewat dari desa Ujung Ladang teman-teman ya. Jadi ya untuk jalanan ya teman-teman bisa melihat sendiri ya teman-teman ya. Jalanannya nggak terlalu besar teman-teman, kecil. Jadi muat hanya untuk satu mobil saja sebenarnya ya. Tapi kalau untuk motor ya masih lebar ya. Tapi kalau misalnya di depan kita ada lawan, ada mobil gitu ya, kita mau motong juga agak sulit ya teman-teman ya. Karena memang jalannya nggak terlalu besar, kecil ya teman-teman. Ya seperti ini teman-teman ya. Jadi kadang aspalnya bagus ya, kayak baru-baru di apa namanya, baru di aspal ya. Tapi ada juga aspal-aspal yang udah lama juga, yang udah hancur gitu ya teman-teman ya. Kita agak ngebut sedikit. Oke. Nah tuh kan ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, jalannya kecil banget teman-teman ya. Paling ini cuma 3 meter paling ya teman-teman ya. Jadi hanya mau satu mobil tuh, lihat mobil aja sampai keluar jalur ya teman-teman ya, karena saking kecilnya. Jadi ya lanjut. Nah untuk pemandangan juga dikelilingi hutan-hutan ya teman-teman ya, sebelah kiri dan kanan ya. Ini masih cukup dingin teman-teman ya. Jadi ada hutan bambu. Wah ini dingin sini. Ini dingin karena gak ada matahari ya, emang gak ada matahari terik ya. Nih sebelah kanan juga ada kayak pengerukan, tapi apa bukan pengerukan, kayaknya memang begitu ya teman-teman ya. Kayaknya tanahnya erosi ya kayaknya teman-teman. Ini ada rumah juga. Oke, nah ya teman-teman bisa lihat di depan kayak ada pegunungan
ya teman-teman. Situ itu Bukit Barisan ya teman-teman ya. Ini sebenarnya Gunung Kerinci juga termasuk dalam Bukit Barisan teman-teman ya. Jadi gugusan pegunungan ya paling tinggi ya Gunung Kerinci ya teman-teman ya. Gunung Kerinci kan tingginya 3.805 mdpl teman-teman ya. mdpl itu meter di atas permukaan laut. Tebal juga ini debunya. Mantap sekali teman-teman. Kita potong saja bisa kayak. Iya bisa, potong saja teman-teman. Oke. Hutan-hutan lebat-lebat sekali teman-teman di sini. Ya untuk pemandangan, dan ada beberapa jalan yang agak hancur ya. Tapi nggak masalah ya, ban juga masih aman teman-teman ya. Dan update dulu teman-teman untuk motor ini, untuk si Jago Merah ini ya, untuk kendaraannya juga masih enak ya teman-teman, masih bagus. Untuk tarikan gasnya juga masih mantap ya, masih mantap ya seperti di awal. Seperti motor baru teman-teman ya. Mantap memang ini motor. Memang ganas teman-teman. Dan untuk supirnya teman-teman ya, untuk saya sendiri sih masih aman ya, masih aman terkendali ya. Dan tidur tadi malam juga cukup banget teman-teman ya. Dan wah bikin nyenyak teman-teman ya. Maksudnya mimpi berkali-kali, saya sampai mimpi berkali-kali saking enaknya tidur di penginapan tadi tuh. Apa tadi nama penginapannya, lupa tadi deh. Labora ya, Labora Homestay ya, dan cafe. Dia ada kafenya juga teman-teman ya. Jadi bisa ngopi-ngopi ya, bisa minum-minum teh atau minum kopi di situ gitu ya, atau kita nongkrong-nongkrong juga bisa teman-teman ya. Ada rooftopnya juga. Mantap lah tuh pokoknya teman-teman untuk hotel Labora Homestay ya teman-teman ya. Dan memang untuk penginapan ya kami dapatnya di kapsul teman-teman ya, bukan sengaja sih, tapi memang kami nggak ada tempat lagi. Kemarin kami sampai itu jam 5 itu ya teman-teman ya, jam 5 atau jam 6 ya teman-teman ya. Itu kami cari penginapan langsung teman-teman ya, tapi nggak dapat teman-teman ya. Jadi pusing juga kemarin nyari kok nggak dapat penginapan gitu kan, kok nggak ada gitu kan. Ya udahlah, apa ya, kita cari-cari pokoknya ya kan. Nah, terus ketemulah yang kapsul itu kan. Mau nggak mau kami nginap di situ lah, soalnya penuh semua teman-teman ya. Katanya sih kalau mau booking di situ tuh, maksudnya kalau mau nginap di situ tuh harus booking malahan sebulan sebelum ya teman-teman ya, baru bisa nginap di sana. Karena saking penuhnya, saking ramenya orang berkunjung ke Kesiktuo ya teman-teman ya, ke daerah Kebun Teh itu ya teman-teman ya, sehingga padat ya teman-teman ya. Itu mirip kayak di Dieng itu loh teman-teman ya, Dieng yang 0 km. Nah itu begitu tuh teman-teman ya di situ ya. Tapi di situ tuh view-nya langsung Gunung Kerinci teman-teman. Mantap. Tapi kalau untuk dinginnya ya teman-teman ya, menurut saya sih lebih dingin di Dieng ya teman-teman ya, daripada di Kesiktuo ya. Masih dinginan Dieng, karena Dieng itu parah teman-teman. Saya aja sampai nggak tahan tuh kalau nggak pakai jaket ya kalau di Dieng ya. Pakai baju dengan pendek aja udah menggigil. Yang tadi sih nggak terlalu ya, biasa aja sih kalau saya ya gitu. Kalau yang tadi tuh kayaknya sekitar pagi-pagi itu tadi sekitar 14 derajat apa 12 derajat gitu ya teman-teman ya. Jadi masih aman lah kalau sama saya gitu ya. Tapi kalau di Dieng itu tuh sampai badan pegelinu teman-teman, sampai otot-otot tuh tegang semua ya. Makanya wah agak kapok juga ya, ke Dieng tuh waktu itu nggak pakai sepatu juga. Jadi kayaknya karena masuk angin dari sandal, kayaknya cuma pakai sandal, nggak pakai kaos kaki juga teman-teman. Dinginnya minta ampun, apalagi waktu itu musim hujan ya. Di Dieng langsung menggigil, bukan menggigil lagi, langsung kayak masuk angin gitu teman. Langsung tembak besok harinya, wah nggak tahan kan, langsung tembak ke Semarang. Terus kita pijat-pijat juga di Semarang gitu karena nggak tahannya. Gitu. Ini di mana nih? Nyampe ini masih kecamatan Gunung Kerinci teman-teman ya. Cuma ini di desa apa nih? Ini nggak kelihatan. Dan di sini juga udah mulai panas karena mungkin udaranya ya. Siluak deras ya, Siluak deras nih, di Siluak deras teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman untuk menuju ke ini kan, ke kiri Sungai Penuh ya, Sungai Betung simpang tutup ya. Sebelah kanan kita ke Sungai Penuh teman-teman ya, belok kiri. Di depannya ada belok kiri, kita ikuti aja jalur warna kuning nih ya. Nah, nanti petanya arahin, nanti dari Sungai Penuh kita belok kanan ke arah Muko teman-teman ya, ke Bengkulu.
Oke teman-teman ya, dikit lagi kita 500 meters, 500 meter lagi kita belok kanan teman-teman ya. Lihat pegunungannya sebelah kanan, cantik kali teman-teman. Bagus banget untuk pemandangannya hari ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah arahkan ke Sungai Penuh dulu ya teman-teman ya. Baru kita tembak ke Bengkulu supaya tidak lewat jalan yang tidak benar ya teman-teman. Yaitu tadi ada suruh lewat gang gitu teman-teman. Ngeri banget itu kalau lewat gang. Kalau apa namanya, jalannya rusak kan, wah pening juga. Lewat jalannya bagus-bagus aja teman-teman. Mengerikan soalnya, takutnya nanti jalannya rusak kan, wah pening pala kan. Tuh masuk tuh, selamat datang kota Sungai Penuh ya teman-teman ya. Kita masuk gerbangnya ke selamat datang di kota Sungai Penuh dan macet teman-teman. Wow, macet sekali ya. Aduh, macet banget ya. Wow, macet sekali teman-teman. Untuk di pasarnya ini, depan ada pasar teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah lewat macet ya teman-teman ya. Tadi macet karena ada pertigaan teman-teman. Oh, sebelah kanan teman-teman pegunungannya, bagus sekali ya teman-teman ya. Keren, epic. Ini tinggal lurus doang teman-teman. Sebelah kiri juga padinya warna kuning, keren banget. Nanti kita di depan lanjut belok kanan teman-teman ya. Buat ke pegunungan ini ya, kita naik gunung ya teman-teman. Bensin sisa 4 ya, masih aman lah ya. Jauh banget teman-teman nih dari Gunung Kerinci teman-teman di Sungai Penuh ini. Soalnya kemarin kita juga cek di aplikasi ya teman-teman ya. Itu pada di Sungai Penuh, wah jauh banget teman-teman ke Kerinci ya. Gimana ya, kalau gitu mah mending saya gak usah ke sini ya kan. Mending kita di apa aja, gak usah lewat lintas Solo ke Kerinci kan. Mending lintas ini aja, lintas barat aja yang pantai itu kan, langsung tembus ke Bengkulu dari Padang ya kan. Ngapain lewat sini kan? Itu kan memang tujuan kita dari sini kan, karena kita mau lihat Gunung Kerinci ya teman-teman ya. Makanya kita penginapan di Kresik Tuo teman-teman. Sungai Penuh juga kota besar ya teman-teman ya, termasuk besar teman-teman, yang diapit oleh dua pegunungan kiri dan kanan nih, dua pegunungan. Tapi untuk udara di sini panas ya teman-teman ya. Apa karena terik matahari yang bikin panas, tapi udaranya juga tetap panas sih, nggak dingin-dingin juga gitu. Termasuk dataran rendah ini, maksudnya walaupun dia diapit pegunungan, tapi ini dia dataran rendah, tapi dia diapit pegunungan gitu ya teman-teman, bukan di atas. Jadi beda sama Kresik Tuo tuh bener-bener di kaki gunungnya, Gunung Kerinci teman-teman. Jadi dingin gitu ya, apa namanya, dia di atas gitu ya. Nggak tahu berapa mdpl itu Kresik Tuo ya, tapi dingin teman-teman. Sampai teman-teman di bundaran Sungai Penuh ya teman-teman. Nah ini kita belok kanan teman-teman. Oke, lanjut. Ini alun-alunnya teman-teman, Lapangan Merdeka. Di sebelah kanan ada Kodim Komando Sungai Penuh. Oke teman-teman ya, lanjut untuk perjalanan kita ya teman-teman ya. Ini petanya nih, arahinnya jalannya nih jalan kecil teman-teman. Nggak berani saya. Jalan utama aja nih, yang besar-besar aja lah ya. Lagian lebih bagus juga jalannya. Soalnya kalau jalan-jalan kecil nanti masuk-masuk gang kecil kan, nanti malah lebih lambat ya kan. Nah ini kan maksud dia kan, kanan nih enggak lah, enggak mau kan. Apa itu jalannya tuh, turun ke bawah pula kan. Nah ini kan nanjak nih. Udah ini aja. 400 meters sunlight. Tak mau, saya tak mau. Lewat sini aja udah cukup. Tuh apa jalannya tuh ya kan. Udah mending jalan yang biasa aja nih. Nih jalan biasa nih kan. Lewat bawah situ kan, enggak tidak kita lewat atas aja. Nah dari sini. Oke teman-teman ya, kita lanjut perjalanan kita ya. Kita mengintari gunung ya, gunungan. Cantik kali.
asik sekali teman-teman untuk jalanan dari Sungai Penuh ke Muko-Muko teman-teman ya. Jalanan ini, bagus ya teman-teman untuk jalannya, lihat warna kuning ya. Dan sempat ramai tadi, tapi kita udah potong-potong ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah sepi lagi, dan dari Muko-Muko nih banyak nih. Ya dari Padang ya, dari Muko-Muko, dari Bengkulu. Itu lewat sini juga bisa teman-teman ya, dari Padang kalau mau ke Sungai Penuh gitu ya teman-teman ya. Ini kita lewat Bukit Barisan teman-teman jatuhnya. Pegunungan Bukit Barisan. Jadi jalannya seperti ini teman-teman ya, dan dingin ya teman-teman ya. Tadi kan di Sungai Penuh panas ya teman-teman ya. Sekarang udah dingin lagi teman-teman di sini ya, dan mulai gerimis-gerimis lagi sepertinya. Semoga aja enggak ya, soalnya awannya tebal sekali di sebelah sana. Wow, itu kelihatan teman-teman ya untuk Sungai Penuhnya sebelah kanan. Mantap, masih lurus-lurus teman-teman. Iya, lumayan ramai teman-teman ya untuk yang mengarah ke Sungai Penuh. Nah, itu Sungai Penuh tuh. Jadi walaupun Sungai Penuh itu diapit 2 pegunungan teman-teman, tapi tetap panas teman-teman ya. Di sini dingin. Nah, di bawah situ tuh panas sekali di Sungai Penuh situ. Tahu kok bisa panas begitu ya teman-teman, bingung juga. Nah, tuh. Itu kan Sungai Penuh tuh. Ya kan? Tapi panasnya minta ampun teman-teman. Nah, ini kita lewat pegunungan gitu teman-teman ya, pegunungan ini Bukit Barisan teman-teman. Lumayan padat juga nih, tuh rame ya, banyak foto-foto mau lihat pemandangan teman-teman. Nah, ini berhenti situ tuh kan, lihat pemandangan tuh lembah. Oh, keren juga teman-teman. Dan untuk vegetasi teman-teman bisa lihat ya, itu dipenuhi hutan-hutan ya tuh. Hutan, daun ya, semuanya hutan daun teman-teman. Jadi tidak ada perkebunan di sini ya, benar-benar pure hutan. Tuh hutan banget teman-teman. Tuh ya, asik sekali teman-teman. Belok-belokannya juga asik sekali ya. Tuh tikungannya nih. Enak banget ini tikungannya. Beneran. Asik loh tuh. Wah, mengecil ya teman-teman ya jalannya, kelihatan ya teman-teman ya. Nih jalannya kecil banget. Jadi mengecil sekarang. Ini udah lebar lagi. Tadi kecil, ya sekarang udah lebar lagi. Ada makan-makan ya teman-teman, makan siang. Asik ya, makan siang di hutan-hutan begini ya kan, duduk ya kan. Terus kita makan-makan. Ya moga-moga nggak digangguin monyet aja sih. Kadang kan monyet mau ikut makan ya, bareng-bareng. Hujan teman-teman. Kacau ya. Kita pakai jas hujan. Dan harus hati-hati di sini karena udah mulai turunan teman-teman. Moga di Bengkulu nggak hujan teman-teman. Wow, dingin sekali di sini. Beneran dingin banget. Udah dingin, hujan lagi. Wah, double kill teman-teman, double kill. Wah, mantap emang. Oh, di bawah nggak hujan, di situ doang tadi hujan. Udah berhenti hujannya? Berhenti dong hujannya, sebentar doang. Tadi di tempat kita tuh hujan. Nah, ini tapi mereka pakai jas hujan tuh. Tapi udah berhenti. Udah pakai aja lah. Tuh gitu. Nanti kalau udah agak-agak panas ya kan, atau apa, udah nggak enak, udah mulai turunan teman-teman ya. Jadi apa namanya, untuk jalur kita ya turunan belok-belok lika-liku, jadi harus berhati-hati ya. Untuk remnya juga jangan mendadak ya, nanti bisa tergelincir ya teman-teman ya. Iya, ini belokan tajam sekali teman-teman. Wow. Kita masih pakai jas hujan teman-teman, nggak apa-apa, biar keringin dulu jas hujannya ya, baru nanti kita lepas lagi. Soalnya ini juga udaranya masih dingin teman-teman untuk daerah sini. Walaupun matahari terik ya nggak apa-apa. Nanti kita keringkan dulu untuk jas hujannya. Dan untuk jalurnya bagus ya teman-teman ya, untuk jalannya ya. Hati-hati daerah rawan longsor ya. Pemprov Jambi. Daerah rawan longsor teman-teman. Harus berhati-hati di daerah sini. Teman bisa lihat di sebelah kanan bekas tanah longsor teman-teman nih. Kelihatan banget tuh ada pohon tuh kayak tumbang. Ini bekas tanah longsor ya, tapi jalannya udah kayak dibersihkan ya teman-teman ya, dan udah ada pembatas juga nih ya, kayak batu-batuan begitu supaya tidak longsor ya, supaya mencegah longsor. Dan memang di sini tuh sering rawan longsor, di pegunungan itu sering rawan longsor ya teman-teman ya, mungkin karena angin kencang juga, karena hujan jadi tanahnya jadi lembek. Nah, itu biasanya bikin longsor teman-teman, dan itu sangat-sangat berbahaya sekali
ya. Dan gempa juga bisa bikin longsor ya teman-teman ya. Apalagi di Sumatera bagian barat ini ya, lintas barat ini sering terjadi gempa ya teman-teman ya, karena dia berdekatan dengan Samudra Hindia teman-teman. Oke teman-teman, jalanan sudah mulai bagus lagi teman-teman aspalnya ya. Tadi itu udah sempat macet sama sempat jalannya rusak ya teman-teman ya. Jadi orang kayaknya dari mana nih, dari Padang gitu ya, dari Bengkulu gitu ya, ini pada mau ke Sungai Penuh gitu ya. Apa mereka mau ke Kresik Tuo gitu ya, jalan-jalan ke Kresik Tuo gitu ya. Tapi biasanya sih dari Bengkulu ya teman-teman ya, yang ke Kresik Tuo itu yang lewat sini gitu ya. Kalau dari Padang tuh sebenarnya bisa lewat itu teman-teman, si Tinjau Lawi itu yang kemarin kita lewat juga teman-teman ya, danau di atas sama danau Talang, danau di bawah tuh ya kan. Nah tembus-tembus tuh bisa tuh di Kresik Tuo ya kan. Nah tapi kalau lewat sini juga bisa sebenarnya, bisa juga, cuma ya sempit teman-teman jalannya ya. Ini lebar sih, yang ini lebar. Nah tadi itu ada sempat jalannya sempit dia karena longsor dia kayaknya kan. Jadi ya itulah agak sulit ya teman-teman untuk dilewat. Tadi macet teman-teman ya, lumayan macet di pegunungan ya, tanjakan, sayangnya turunan ya kan, merekanya tanjakan gitu ya, macet. Ini mulai rusak lagi. Nah ini ada bagusnya ya, jadi macam-macam ya teman-teman ya. Namanya di hutan mungkin karena hujan terus menerus, jadi jalanannya gampang rusak, terus kayak catnya juga mulai memudar gitu ya, jalannya juga kecil, nggak bisa lebar-lebar, mungkin karena memang tanahnya ya cuma segitu yang didapat gitu kan. Terus kan dibuat selokan teman-teman ya, sebelah kiri ini kan selokan. Ini ada mobil bus, wah mobil bus yang bisa lewat nih, mobil bus. Tahu mobil bus bisa lewat atau enggak? Nah, kan? Kita masih di dalam hutan teman-teman. Jadi ini dalam hutan panjang banget teman-teman, sekitar 60 km dari Sungai Penuh ya, langsung tembak ke Tapan ya, namanya Tapan, nama itu dari Sumatera Barat teman-teman ya, Tapan namanya. Jadi untuk jalurnya juga lika-liku teman-teman ya. Jadi persiapkan juga untuk kendaraan teman-teman kalau emang mau melintas dari Bengkulu menuju ke Kresik Tuo ya teman-teman ya. Itu kayaknya satu-satunya jalan ini teman-teman ya, satu-satunya jalan menuju ke Kresik Tuo. Sebenarnya bisa aja tapi harus jauh lagi teman-teman, dari Bengkulu harus ke Padang, baru lewat tanjakan si Tinjau Lawi itu, baru ke ke danau di atas sama yang itulah, sama di bawah itu teman-teman. Jadi kalau mau cepet ya lewat sini. Cuma masalahnya adalah masuk hutannya itu 60 km, dan di tengah-tengah hutan pun nggak ada yang nggak ada yang jual bensin, nggak ada yang pokoknya kosong teman-teman, melompong nih tuh, benar-benar pure hutan. Cuma memang ramai teman-teman, dan saya nggak tahu ini ramai karena lebaran atau gimana ya. Pokoknya hari ini ramai banget teman-teman, tuh ramai ya teman-teman ya. Jadi tuh jalannya rusak. Nih jalannya kecil, cuma satu doang nih teman-teman, tuh hancur jalannya. Ini harus pelan-pelan nih sini. Dan di sini juga namanya teman-teman ya. Kalau di malam hari ini pasti gelap banget teman-teman. Jadi nggak sarankan lewat sini malam hari teman-teman ya. Sangat-sangat gelap pasti, udah pasti itu. Dan belokannya terlalu banyak, tikungan-tikungannya, nanti kalau nggak kelihatan takutnya masuk jurang teman-teman ya. Jadi sangat tidak sarankan. Kalau bisa, kalau emang teman-teman mau ke sini, disarankan pada pagi, siang, sore lah, boleh lah teman-teman ya. Yang penting matahari masih kelihatan ya, dan cuaca masih cerah ya, itu boleh lah sini lah gitu teman-teman ya. Dan diusahakan teman-teman jangan lupa isi bensin sampai full ya teman-teman ya, karena kita nggak bisa, ini kegedean nih mobil sumpah. Bisa kayak ya itu lewat jalan kecil itu, nggak ngerti lagi aku, kegedean tuh mobil truk tuh, nggak tahu bisa atau nggak tuh lewat jalan yang tadi tuh. Walaupun ramai teman-teman ya, ramai karena mudik ini ya, tapi kalau misalnya lagi nggak mudik nggak tahu ya seramai ini atau enggak. Tapi teman-teman ya, kalau bisa saya bilang ya, itu jalan ini cukup rawan teman-teman ya. Jalan yang menurut saya tuh jalan lintas yang rawan teman-teman ini. Ini jalan lintas yang paling rawan menurut saya ya, karena pure dalam hutan 60 km, nggak boleh habis bensin teman-teman, beneran. Untung tadi saya isi full ya, kalau enggak udahlah. Tadi sisa 3 garis lagi itu kayaknya cuma bisa sejam deh. Ini aja kayaknya udah sejam lebih kayaknya.
Jadi kalau 60 km, kalau prediksi saya sih sekitar 1,5 jam ya teman-teman ya, untuk melewati hutan ini. Dan lama banget tuh. Motor-motor juga banyak yang berhenti, nggak tahu tuh motor mogok atau gimana, atau bensinnya habis ya, saya nggak ngerti juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke provinsi Sumbar ya, Sumatera Barat lagi teman-teman. Jadi kita sudah keluar dari provinsi Jambi teman-teman ya. Tadi ada tugunya teman-teman ya, cuma nggak ke expose karena ramai sekali ya, dan tugunya juga kecil sih, jadi nggak bisa kita lihat juga ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita lewat aja, nanti kita di Tugu Bengkulu baru kita foto teman-teman. Oke teman-teman, kita berhenti dulu ya. Ini nggak tahu di mana, tapi rame. Jadi ya udah, kita lepas jas hujan karena udah panas banget di sini. Teman bisa lihat ya di belakang ya, terik banget teman-teman. Dan kita berhasil melewati hutan. Kita sudah berhasil melewati hutan teman-teman, mantap sekali. Di hutannya sangat-sangat lebat sekali tadi. Wow, gila sih itu hutannya. Dan sekitar 60 km teman-teman di dalam hutan. Jadi ya 1,5 jam lah di dalam hutan, gila. Jalan kita masih lumayan teman-teman. Sekarang jam 12.38 teman-teman. Tapi belum lapar ya, belum ya. Nah, sisa waktu 7,5 jam ya. Terus ya udah 3,5 jam, terus 335 km lagi kita baru cover sekitar 70 km teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi lanjut lagi untuk perjalanan kita ya, menuju ke Bengkulu teman-teman. Ya, jadi kita udah sebenarnya belum keluar hutan banget sih, ini masih dalam hutan juga, cuma sudah lebih mending lah, untuk jalanannya juga udah lebih mending. Hati-hati sekali, 15 km lagi tinggal dari sini. Masih dalam hutan juga sih sebenarnya, tapi lebih mending daripada yang tadi lah. Sini juga panas, jadi kami memutuskan buat lepas hujan ya. Moga-moga nggak hujan lagi nanti di jalan. Semoga, berharapnya sih begitu ya. Wow, keren banget teman-teman tuh airnya. Bening airnya, air sungainya mantap pula ya. Pantas aja banyak orang main-main kesini teman-teman. Tuh airnya bening loh, beneran dah. Bagus loh airnya. Banyak batu-batu lagi kan, keren sini. Piknik ya kan. Asli bagus cuy. Main alun jeram di sini bagus nih. Tuh. Bagus. Asik ya. Lompat. Iya. Oke, kita ikutin peta teman-teman, jalan pintas katanya. Harusnya bagus ya jalannya ya. Bagus sih jalannya. Keren banget jalannya. Bagus ya. Padi-padi. Keren banget. Jalan pintas ini. Bagus banget. Untung jalannya bagus gitu loh, maksudnya jalannya aspal juga gitu ya. Kalau jalannya rusak sih pusing juga ya. Untung jalannya bagus. Iya. Kita belok kanan, dan turn left katanya. Depan itu turn left ya. Oke. Turn left. Oke. Turn left.
Iya, mulai hancur jalannya. Lewat kebun sawit. Wah, sawit. Wah, hancur jalannya. Wah, kacau nih. Salah kayaknya, tapi ya udahlah. Aduh. Wah, ini bisa lewat apa? Nggak bisa lewat kayaknya.